Coba kamu ceritakan tentang profil diri kamu. Baik, perkenalkan nama saya Yola Triana Meva, biasa dipanggil Yola. Saya berumur 20 tahun. Saya berdomisili di Bandar Lampung. Saya adalah lulusan S1 Manajemen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya sangat aktif sekali di berbagai organisasi, sehingga untuk berada di depan atau berbicara di depan itu sudah tidak asing lagi bagi saya. Terima kasih. Oke. Lalu yang kamu ketahui tentang perusahaan ini apa? Yang saya ketahui di perusahaan PT Raya Komunikasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen proyek, proyek pengadaan dan konstruksi. Perusahaan ini juga bergerak di bidang properti. Jadi dalam properti ini dia melakukan sewa menyewa atau jual beli. Oke. Bisa Anda ceritakan kelebihan Anda? Ada kelebihan atau tidak dalam diri Anda? Baik, untuk kelebihan saya sangat percaya diri. Sehingga dalam public speaking ataupun berbicara di depan, itu saya sangat percaya diri. Jadi tidak ada kata grogi ketika saya berbicara di depan, ataupun saya disuruh menyampaikan materi, moderator, ataupun hal lainnya. Oke. Anda di sini melamar sebagai manajemen operasional, benar? Oke. Oh, kan ada kelebihan. Lalu kekurangan Anda apa? Kekurangan saya sangat emosional. Nah, dengan adanya emosional ini membuat saya terkadang kurang serius dalam melakukan sesuatu karena dirusak oleh emosional itu tadi. Contohnya, ketika saya berbicara, ada yang berbicara juga di belakang saya atau di depan saya, itu membuat saya emosional sehingga mengurangi konsentrasi saya. Oh, emosional, benar ya, emosional. Lalu, alasan apa yang membuat Anda tertarik dengan perusahaan ini? Alasan yang membuat saya tertarik pada perusahaan ini adalah yaitu perusahaan ini kan bergerak di bidang proyek, properti, dan komunikasi lainnya. Sedangkan saya sangat menyukai dunia komunikasi. Setelah saya menyukai dunia komunikasi, pada saat ini kita berada di era yang sangat maju sekali. Dengan adanya perusahaan yang mengajarkan kelak bagaimana itu melakukan bisnis, berkomunikasi baik dengan perusahaan lain, melakukan sewa menyewa terhadap para pekerja lain, dan dan saya mengetahui tentang proyek manajemen, itu akan membantu saya untuk lebih maju dan lebih sukses untuk kedepannya. Oke. Karena tertarik pada dunia komunikasi ya? Ya, Tadi kan itu alasan Anda untuk bekerja di perusahaan ini. Lalu, mengapa Anda tertarik pada bidang manajemen operasional? Saya tertarik pada manajemen bidang operasional karena pada bangku kuliah saya pernah belajar mata kuliah manajemen operasional, di mana di situ saya diajarkan bagaimana beroperasi di dalam suatu perusahaan, menjalin komunikasi dengan dunia kerja lainnya, ataupun menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi bawahan-bawahannya. Sehingga melalui mata kuliah itu membuat saya tertarik pada perusahaan itu. Oke. Jadi ingin manajemen operasional dengan alasan seperti itu. Oke, bisa masuk di akal. Lalu, jika Anda nantinya masuk di dalam bagian perusahaan ini, kontribusi apa yang dapat Anda berikan pada perusahaan kami? Baik, untuk kontribusi yang bisa saya berikan terhadap perusahaan ini adalah sumbangan pemikiran. Jadi seandainya terjadi masalah dan saya tahu tentang masalah tersebut, saya memberikan saran ataupun tanggapan, itu menurut saya bisa memberikan sumbangan pemikiran. Dan seandainya sebuah masalah tersebut atau hal yang terjadi dalam perusahaan tersebut membutuhkan tenaga saya, maka saya juga akan menyumbangkan tenaga saya. Oke, itu kontribusi menyumbangkan tenaga dong. Oke, kontribusi menyumbangkan akal dan pikiran, bisa terima. Lalu,
Gaji berapa yang Anda inginkan? Baik, jujur saja kalau untuk saat ini gaji yang saya inginkan yaitu 5-8 juta. Mengapa saya mau gaji demikian? Karena saya sedang berstatus sebagai fresh graduate, yaitu belum berpengalaman atau baru lulus. Dan seandainya saya sudah berpengalaman atau sudah lama bekerja, maka saya menginginkan gaji 8 juta ke atas. Itu, Bu. Oke, gaji 8 sampai dengan 9. Oke. Selama Anda menganggur setelah lulus kuliah, kegiatan Anda apa saja? Baik, setelah 2 bulan lulus kuliah, saya mengikuti organisasi masyarakat yang beredukasi bagaimana para remaja itu menggunakan sosial media yang bijak dan positif. Nah, dengan mengikuti organisasi ini, selain melatih saya untuk bisa ataupun mahir dalam berorganisasi, berinteraksi dengan masyarakat, tentunya ini memberikan dampak positif untuk para remaja sehingga mereka bisa menggunakan sosial media itu dengan positif dan secara bijak. Seperti itu, oke. Selanjutnya, apabila Anda menjadi bagian manajemen operasional dari perusahaan kami, lalu ada bawahan Anda melakukan kritik kepada Anda, bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik tersebut? Baik, sebelumnya kritik itu kan pendapat orang lain terhadap saya. Ketika orang lain memiliki kritik terhadap saya dan kritik itu bisa membangun dan bisa membuat saya termotivasi, maka saya akan menyukai kritik tersebut dengan alasan dengan adanya kritik tersebut bisa membuat saya lebih baik, bisa membuat saya lebih bekerja lebih mengalami peningkatan dan menjadikan saya lebih termotivasi. Maka saya sangat menyukai kritik tersebut. Tetapi seandainya kritik tersebut menjatuhkan saya atau tidak sesuai dengan realita, maka saya akan memberikan peringatan terhadap orang tersebut dengan alasan apa dia memberikan kritik tersebut. Sekian. Oke, baik. Jawabannya cukup memuaskan. Semoga hasilnya memuaskan juga ya, Saudari Yola Triana Meva. Terima kasih sudah rela untuk melakukan wawancara ini. Semoga hasilnya bagus. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Anda bisa keluar. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Benar dengan Saudari Rahma Yuliasari? Iya, benar sekali, Bu. Dengan saya, Rahma Yuliasari. Baik, bisa diceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Apria selaku HRD di perusahaan ini. Izinkan saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mary Apria. Baik, nama saya sendiri adalah Rahma Yuliasari. Saya merupakan mahasiswi lulusan dari Universitas Islam UIN Raden Intan Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya merupakan lulusan terbaik Komlut dengan IPK 3,89. Saya beralamatkan di Tulang Bawang Barat, dan saya sendiri berumur 21 tahun, dan record penghargaan saya mempunyai sekali lagi ulang ya. Sudah ya. Sekali lagi. Yuk. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Benar dengan Saudari Rahma Yuliasari? Iya, Ibu, benar sekali dengan saya sendiri. Baik, bisa diceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Apria selaku HRD di perusahaan ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Rahma Yuliasari. Saya merupakan mahasiswi lulusan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan IPK 3,89, lulusan Komlut. Saya beralamatkan di Tulang Bawang Barat dan umur saya sekarang menginjak 21 tahun.
Dalam hal ini, dalam dunia kampus, saya memiliki track record yang baik, yaitu tepatnya di organisasi-organisasi eksternal maupun internal dari universitas tersebut. Baik. Sangat luar biasa sekali. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Oke, lanjut. Apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Oke, yang saya ketahui tentang perusahaan ini, PT Rakindo sendiri merupakan singkatan dari PT Raya Komunikasi Indonesia. Nah, PT ini juga bergerak di bidang manajemen proyek teknik dan manajemen penggadaian dan konstruksi. Nah, dalam hal ini juga perusahaan ini memiliki anak perusahaan seperti sewa properti dan jual beli aset seperti itu. PT ini juga dia beralamatkan di Tangerang, tepatnya di Jalan Boulevard Raya Ruko, Balsena, Blok D, nomor 5, Gendung Serpong, Tangerang, dan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Seperti itu, Bu. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang properti dan sewa properti, sewa hunian, dan lain sebagainya. Saya ketahui tentang PT Rakindo tersebut. Baik. Kemudian apa yang menjadi kelebihan pada diri Anda? Oke, baik. Kelebihan pada diri saya sendiri tentunya tidak banyak ya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam diri saya sendiri, Bu. Tapi kelebihan yang saya punya, saya tidak gampang menyerah. Yang pertama, saya tidak gampang menyerah dalam bidang apa saja. Selagi saya mampu dan saya bisa, saya tetap mengejar. Karena prinsip saya, jika saya hari ini tidak melakukan apa-apa, maka saya tidak akan menjadi apa-apa. Seperti itu. Jadi, kelebihan dalam diri saya sendiri adalah saya tidak gampang menyerah, itu saja. Saya tetap mencari jalan, apapun masalah yang terjadi, tetap saya selesaikan dengan cara baik itu lambat ataupun cepat, seperti itu. Lalu kelebihan saya selanjutnya, saya tidak mudah mengeluh, Bu. Seberat apapun kehidupan ini, saya tidak pernah mengeluh. Walaupun saya mengeluh pun dalam diri saya sendiri. Saya tidak pernah mengeluh kepada orang lain bahwasannya saya seperti ini, saya tidak suka mengeluh. Karena menurut saya orang lain tidak perlu tahu kesusahan saya sendiri, seperti itu. Dan tentunya kelebihan saya juga, saya dalam manajemen keuangan sendiri saya bisa membuat akuntansi laba rugi, saya bisa lingkup yang benar dan teratur serta sistematis, seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya kelebihan. Baik, kemudian apa yang menjadi kekurangan dalam diri Anda? Baik, sejatinya manusia memang banyak sekali, Bu, kekurangan. Tentu saya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang saya punya yaitu saya orangnya tidak sabaran atau terburu-buru. Itu yang menjadi kekurangan dalam diri saya. Saya ada pribadi yang ingin cepat selesai gitu dalam segala kerjaan, sehingga saya mudah sedikit ceroboh. Seperti itu. Jadi saya mudah terburu-buru. Serta saya juga agak sedikit emosional jika suatu pekerjaan sudah saya rencanakan tidak sesuai dengan apa yang saya punya. Seperti itu. Saya mudah emosional dan saya tentunya agak susah terkendali emosionalnya itu. Jadi seperti itu kekurangan saya. Baik, hanya itu saja ya kekurangannya. Apakah Sebenarnya masih sudah banyak dianalisis? ya. Gimana, Bu? Apakah sudah melakukan analisis diri? Tentu kita menganalisis sendiri tidak mungkin ya, Bu ya. Karena yang menilai diri kita baik dan buruknya yang tahu orang terdekat kita. Oh, maaf, Anda salah. Maaf, saya potong. Gimana, Bu? Ada yang namanya materi analisis diri. Yang bisa menganalisis diri itu adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain itu bukan menganalisis, tapi menilai. Mungkin skip aja ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mengapa Anda tertarik pada perusahaan ini? Mengapa? Baik, oke.
Saya tertarik di perusahaan PT Rakindo ini karena saya melihat peluang yang cukup besar, khususnya di dunia properti. Karena pada dasarnya, untuk semakin tahun, properti semakin dibutuhkan. Karena memang pada dasarnya kebutuhan manusia semakin meningkat, pertumbuhan manusia semakin meningkat, kebutuhan lahan semakin meningkat, kemudian bangunan semakin meningkat. Nah, dengan melihat peluang ini, saya melihat bahwasanya PT ini memiliki peluang yang cukup besar untuk kemudian maju sebagai pelopor PT pembangun properti masyarakat atau masyarakat lainnya seperti itu, Bu. Jadi saya melihat peluang ini PT Rakindo ini cukup bagus karena memang pertumbuhan manusia tidak bisa ditekan ya, Bu ya. Jadi bagaimanapun properti, bangunan, sewa dan lain-lain itu semakin tahun semakin dibutuhkan. Jadi saya melihat peluang bahwa ini perusahaan ini cocok buat saya nih karena dia memang kebutuhannya lebih besar untuk masa mendatang nanti. Karena memang pertumbuhan manusia semakin tahun semakin meningkat seperti itu, Bu. Oke, sangat baik. Selanjutnya, mengapa Anda tertarik pada posisi ini? Oke, baik, Bu. Saya tertarik kepada posisi manajer keuangan. Karena memang saya mengetahui potensi diri saya sendiri. Saya sangat menyukai proses keuangan di perusahaan. Contohnya saya dapat menekan laba, menekan kerugian di dalam dana dan lain sebagainya. Jadi saya melihat potensi dalam diri saya sendiri. Saya ini mampu loh mengelola suatu keuangan di perusahaan. Saya ini mampu loh, saya punya skill loh. Nah, jadi inilah menjadi dorongan saya. Karena pada dasarnya saya juga sesuai dengan jurusan saya, Bu. Jurusan saya itu ekonomi. Jadi seperti itu, Bu. Saya melihat potensi dalam diri saya bisa mengatur keuangan. Keuangan saya sendiri saya dapat mengatur. Tuh, keuangan perusahaan saya juga dapat mengaturnya. Seperti itu, Bu. Baik. Kemudian ketika Anda sudah masuk pada perusahaan ini, apa yang akan Anda berikan ataupun kontribusi perusahaan? Oke, baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya menjadi bagian dari perusahaan ini, kontribusi apa yang akan saya berikan kepada perusahaan? Tentu saja, saya akan memberikan kontribusi yang terbaik yang ada dalam diri saya. Karena saya menjadi bagian dari perusahaan ini. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan yang terbaik dan saya akan memberikan tentu saja saya akan memberikan kontribusi yang terbaik yang ada dalam diri saya karena saya menjadi bagian dari perusahaan ini. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan yang terbaik dan saya akan memberikan dan menerapkan ilmu yang saya dapat di dalam kampus saya tersebut. Tentunya karena saya tahu maju mundur perusahaan itu ditentukan oleh staf-staf yang ada di perusahaan tersebut, mulai dari direktur sampai dengan bawahan sampai dengan manajer keuangan seperti itu. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan kontribusi yang terbaik dan saya tidak akan melenceng dari prinsip dari manajemen keuangan tersebut seperti itu. Oke, sangat memotivasi sekali. Kemudian berapa gaji yang Anda inginkan ketika sudah masuk dalam perusahaan ini dan diterima dalam posisi yang Anda inginkan? Baik, untuk mengenai gaji, saya menginginkan gaji sebanyak 15 sampai dengan 20 juta di dalam posisi manajemen keuangan. Saya meminta gaji 15 juta sampai 20 juta itu karena saya tahu ilmu dalam diri saya bisa, saya tahu kelebihan saya berkualitas. Jadi saya minta 15 juta sampai 20 juta. Karena pada dasarnya ilmu yang saya dapatkan di kampus itu mahal. Jadi saya terapkan dalam perusahaan itu dengan minta gaji 15 juta sampai 20 juta. Karena tentunya hal itu akan sebanding dengan kualitas diri saya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Jadi selama Anda menganggur setelah lulus kuliah ini, apa kegiatan Anda? Oke.
tentunya setelah saya lulus dari universitas dan saya menjadi sarjana, dalam ini saya tidak menganggur, Bu. Dalam ini saya bekerja, tetapi dalam ruang lingkup keluarga. Saya mengatur bisnis keluarga saya mulai dari perusahaan ibu saya sampai dengan perusahaan ayah saya, seperti itu. Saya memanage keuangan mereka, tentu, tapi dengan keuangan yang sedikit, tapi tidak besar. Tetapi dalam ini saya mengerti bahwasanya manajemen keuangan saya mempunyai ruang lingkup yang belum besar. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya bekerja dulu di perusahaan orang saya manage keuangan, saya beri arahan kepada bawahan, dan tentunya saya sedikit banyak tahu tentang keuangan. Jadi dalam hal ini setelah saya lulus kuliah, saya tidak menganggur dan saya seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Jika Anda dikritik, bagaimana pandangan Anda dalam menanggapi kritik tersebut? Oke, dalam hal ini, dalam urusan kritik-mengkritik, tentu kita sebagai manusia memang ada kekurangan ya, Bu ya. Tentu saya sendiri memiliki banyak kekurangan, mulai dari kekurangan dari hal sosial dan lain sebagainya. Tentunya dalam menanggapi sebuah kritikan, saya tidak akan marah ataupun saya kecewa dengan kritikan mereka, karena saya tahu kritikan itu adalah sebuah kritikan yang membangun. Jadi saya tidak akan marah karena saya dikritik oleh atasan maupun bawahan saya. Tidak. Saya akan lebih ke merangkul dan welcome pada mereka. Karena yang dapat menilai diri kinerja kita sendiri adalah orang lain, bukan kita. Kalau kita, tentu saja kita merasa diri kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi belum tentu orang memandang seperti itu. Jadi apabila saya menerima kritika itu dengan baik dan legowo, tentu saja saya bisa mengkoreksi kembali kinerja saya. Kurang saya di mana, bagaimana dengan sikap saya kepada mereka, dan sebagainya itu. Nah, jadi saya sebagai pribadi sendiri, saya tidak akan namanya marah-marah ataupun kecewa kepada bawahan baik ataupun atasan saya karena sebuah kritikan. Karena memang kritikan itu adalah suatu pembangun, dan pembangun itu yang dapat memunculkan maju mundurnya perusahaan. Kritikan, perusahaan yang besar itu tidak lepas dari kritikan tentunya. Jadi kritikan itu adalah kritikan membangun. Tapi kritikan membangun ya Bu ya, dalam konteks kritikan membangun tidak kritikan yang menjurus ke dalam pribadi, seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali ya saudari. Public speakingnya sangat bagus, sangat menarik. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih sebelumnya sudah melakukan review. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini dengan saudari Mary ya? Iya, benar, Bu. Oke, untuk pertama kali silahkan ceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Mary Apria. Saya lulusan UIN Radin Intan Lampung dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya berdomisili di Bandar Lampung dan saya sangat menyukai literasi ataupun menulis. Dan saya juga sangat menyukai dengan bisnis ataupun kegiatan berbisnis. Oke, saat ini Anda mendaftar atau ingin bekerja di perusahaan Raya Komunikasi Indonesia. Nah, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Oke, baik. Jadi, sepengetahuan saya, PT Raya Komunikasi Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang project management. Perusahaan ini melayani konstruksi dan juga perdagangan umum. Nah, khususnya di bidang telekomunikasi. Jadi PT Raya Komunikasi Indonesia ini memiliki bagian
ataupun memiliki kegiatan usaha yaitu di bidang properti, di bidang jual beli, investasi, sewa properti, dan juga lainnya. Sedangkan dalam ruang lingkupnya itu meliputi usaha yang melakukan jual beli ataupun persewaan perkantoran, apartemen, dan juga pembangunan perumahan beserta fasilitasnya. Oke, cukup ya. Untuk kelebihan apa yang Anda miliki sehingga Anda sangat percaya diri untuk melamar atau bekerja di perusahaan ini? Oke, baik. Jadi yang pertama yang menjadi kelebihan dalam diri saya itu adalah percaya diri. Saya percaya diri dalam melakukan segala hal. Jadi saya tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Saya mampu untuk menunjukkan jati diri saya yang sebenarnya. Saya optimis dalam segala hal untuk membantu meraih kesuksesan saya. Kemudian saya mampu mengapresiasikan diri secara positif dan leluasa. Saya mampu berpikir realistis, menetralisir keraguan-keraguan yang ada dalam diri saya ketika melakukan sesuatu. Selain percaya diri, saya juga memiliki kemampuan ataupun kelebihan, yaitu saya ahli dalam bidang pemasaran. Karena selama saya kuliah, itu saya sudah melakukan perkuliahan dengan jurusan manajemen bisnis. Saya juga mempunyai usaha bisnis sendiri, sehingga saya mampu untuk melakukan pemasaran dengan baik. Oke, baik. Bagus ya Mary, udah bisa buat bisnis sendiri, udah bisa belajar tentang bisnis. Nah, kalau Mary ini sudah menganalisis tentang kelebihan dirinya, lalu apa yang menjadi kelemahan diri Anda? Baik. Jadi setelah saya melakukan analisis diri, saya menemukan beberapa kelemahan yang ada dalam diri saya, yaitu yang pertama, mungkin saya belum memiliki pengalaman yang banyak karena saya adalah fresh graduate. Saya juga kurang menguasai bahasa asing, sehingga mungkin agak sulit untuk berkomunikasi dengan warga asing. Oke, di sini Anda melamar sebagai manajer pemasaran. Nah, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini? Oke. Hal yang membuat saya tertarik dalam posisi ini, yang pertama, karena saya memiliki kemampuan dalam pemasaran atau saya memiliki keahlian dalam bidang pemasaran, jadi saya tertarik untuk meningkatkan pengalaman saya dalam praktek. Karena kan ketika dalam dunia kampus itu hanya pembahasan mengenai teori. Sedangkan dalam konteksnya saya belum melaksanakan dengan baik. Nah, sehingga saya tertarik posisi ini karena saya ingin mengembangkan keahlian saya dalam pemasaran. Oke, sekarang apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Baik, hal yang membuat saya tertarik dalam bekerja di perusahaan ini adalah karena perusahaan ini kan melayani konstruksi dan perdagangan umum khususnya di bidang telekomunikasi, di mana saya sangat menyukai telekomunikasi dan juga di sini juga ada kegiatan jual beli dan juga sewa properti. Nah, di sini kan saya menyukai kegiatan berbisnis, saya menyukai kegiatan jual beli, sehingga dengan itu saya tertarik dengan perusahaan ini. Oke, seandainya perusahaan ini menerima Anda sebagai manajer pemasaran, kontribusi apa yang Anda bisa berikan untuk sebuah perusahaan ini? Baik, yang pertama mungkin kontribusi yang akan saya berikan pada perusahaan ini adalah yang pertama tenaga, waktu, pikiran, ide, dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga manajer pemasaran itu harus mampu mencurahkan ide-idenya untuk meningkatkan suatu penjualan ataupun transaksi dalam sebuah perusahaan ini.
Kemudian di sini saya juga sebagai manajer perusahaan akan membaca target pasar, tren yang akan terjadi hingga riset pemasaran demi mencapai target pemasaran yang diinginkan. Jadi mungkin intinya kontribusi yang akan saya berikan lebih ke tenaga, pikiran, waktu, dan juga ide. Baik, kalau boleh saya tahu berapa gaji yang Anda inginkan? Oke. Seorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan sudah pasti dinilai dari kualitas dan juga kualitas yang menentukan sebuah harga. Jadi dengan analisis diri saya sendiri, di mana saya memiliki kemampuan dalam pemasaran, saya mempunyai keahlian dalam bidang pemasaran, dan saya ingin menduduki profesi sebagai manajer pemasaran, maka saya menginginkan gaji sebesar 8 juta ke atas. Karena dengan keahlian saya, dengan kualitas diri saya mampu mengeluarkan income yang lebih dari gaji tersebut. Baik, untuk saudari Mary, selama lulus kuliah, kegiatan apa yang Mary lakukan? Baik. Jadi setelah saya lulus dari UIN Raden Intan Lampung, itu saya lebih fokus untuk mengembangkan bisnis saya, di mana bisnis saya itu berkembang di bidang fashion. Jadi kegiatan saya setelah lulus kuliah, saya lebih mengembangkan, meningkatkan pemasaran, dan juga meningkatkan peluang-peluang yang ada. Oke, seandainya Anda keterima di perusahaan ini, lalu dalam pekerjaan Anda mendapat kritik, apa atau bagaimana Anda memandang sebuah kritik itu? Baik. Jadi ada seseorang yang mengkritik saya, baik itu dari atasan ataupun dari bawahan, maka saya akan menerima dengan sangat terbuka. Saya akan menerima dengan baik kritikan tersebut, dan saya akan menelaah kritikan tersebut, saya menganalisis kritikan tersebut, dan saya mengevaluasi diri saya. Karena dengan kritik, saya akan mendapatkan perspektif baru dan memungkinkan saya untuk terus berkembang dalam banyak aspek. Mulai dari saya meningkatkan kemampuan active listening saya dengan baik dan benar, saya juga akan menerimanya dengan baik tanpa adanya kata baper, dan juga saya akan mengerjakan tugas itu dengan lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke, saudari Mary, untuk jawabannya ataupun apa yang Anda sampaikan itu cukup baik dan memuaskan. Semoga Anda bisa tergabung dan bisa bekerja di dalam perusahaan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti interview atau wawancara hari ini. Dan saya rasa cukup. Saya persilahkan untuk keluar. Baik, terima kasih sebelumnya.